Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Kamiliatin dari jurusan Sastra Inggris. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang modernisasi beragama dan pencegahan COVID-19. Pertama, saya akan menjelaskan tentang modernisasi beragama. Penguatan modernisasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan berdasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, modernisasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu, bagaimana cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan? Nah, disinilah diperlukan modernisasi beragama sebagai bentuk upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai dengan koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa modernisasi beragama bukanlah ideologi, melainkan modernisasi beragama adalah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dapat melaksanakannya selalu dalam jujur yang moderat. Moderat di sini dalam artian yaitu tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi yang dimaksud modernisasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Lantas, mengapa modernisasi beragama penting? Yang pertama yaitu menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mana beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, mengajarkan keagamaan yang ramah toleran dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, beraneka-ragaman adalah fitrah bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah cermin asli masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu pencegahan penularan COVID-19. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu 1. Sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh bagian hidung, mata, dan mulut. Yang ketiga, gunakan masker saat keluar rumah. Yang keempat, hindari tempat ramai dan berkerumun. Yang kelima, berjarak 1-2 meter dengan lawan bicara. Yang keenam, bergegas mandi setelah tiba di rumah agar keluarga tetap sehat dan tidak tertular virus dari luar rumah. Berikut adalah cara memakai masker dengan baik dan benar. Yang pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dan bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Yang kedua, pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Yang ketiga, hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer minimal alkohol 60%. Yang keempat, gunakan masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Yang keempat, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja, sedangkan masker kain dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, untuk membuka masker, lepaskan dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Untuk memasang masker baru, ikuti poin pertama. Berikut adalah tata cara cuci tangan yang benar.